Halo guys, welcome back again to our channel Diri Jalmai Hendra. Alright, kali ini kita bakal bahas apa nih? Gimana kalau cerita horor yang pernah kita alami atau lu alami deh? Oke, boleh. Kali ini spesial cerita full story dari gua nih ya. Boleh. Oke. Ini bener-bener pengalaman horor yang gak pernah gue alamin seumur hidup di rumah gue sendiri waktu gue hidup sendirian di sana. Anjay, gimana tuh? Oke, jadi ceritanya nyokap gue tuh punya 2 rumah di satu komplek yang sama. Waktu itu nyokap masih tinggal di Malaysia karena ikut suaminya yang baru di Malaysia. Nah, komplek gue ini banyak banget rumahnya nih. Bahkan sampai 1000 rumah mungkin ada tuh. Kebetulan ada keluarga yang mau jual rumah yang di komplek yang sama. Jadi dibelah sama nyokap karena posisinya lebih strategis gitu. Jadi akhirnya nyokap punya 2 kan ceritanya nih. Sebelumnya 1 aja. Nah, gue awalnya tinggal sama kakak gue yang cowok doang berdua. Tapi karena ada rumah baru yang gak didiemin, jadi gue bilang nih ke nyokap buat tinggalin rumah itu sendirian. Dan nyokap iyain, biar rumahnya itu kan ada yang nungguin gitu ya. Sekalian gue belajar mandiri gitu, soalnya gue baru aja lulus SMA waktu itu. Tapi sebenarnya lokasi itu juga deket sama rumah kakak gue yang perempuan yang udah nikah. Jadi guanya masih bisa dipantau juga sama dia gitu. Terus. Nah, oke. Ini pengalaman horor ini langsung terjadi di hari pertama gue tinggal di rumah tersebut. Jadi ceritanya waktu itu gue pindah ke sana jam 3-an sore kalau nggak salah. Gue saat itu cuma bawa baju doang di dalam tas ransel gitu. Soalnya perabotan keluarga gue yang sebelumnya itu masih ada di sana, lengkap. Ranjang, TV, AC, kulkas dan sebagainya lah. Oh, jadi belum dipindahin gitu ya? Iya, terus awal gue masuk gitu emang rada gak enak gitu ya suasananya. Karena udah lama gak ditinggalin, jadi udaranya tuh kayak sesak gitu, gak ada udara yang masuk. Nah, gernya tuh di sini nih. Gue kan biasa tinggal sama kakak gue ya, namanya kakak kan ya pasti ribet gak sih? Ini itu gak boleh dikit-dikit disuruh, apalagi gue numpang makan sama dia kan. Oh, iya. Jadi ya mau nggak mau gue harus ngikutin kata-katanya. Tapi saat pindah ini, gue sadar kalau gue itu nggak ketergantungan lagi sama dia. Jadi gue seneng dong. Gue hidup sendiri nih saat ini. Jadi waktu gue buka pintu rumah itu, gue nggak peduli dengan aura nggak enak itu tadi. Gue langsung turunin tas, jingkrak-jingkrak di ruang tengah. Yes. Nah, for your information, ruangan tengah itu kayak tegak lurus itu sama dapur. Jadi jarak kisaran 6 meteran dari depan ke dapur dan nggak ada sekatnya. Sebenarnya ada kayak pintu besar gitu, cuman yang biasa dikasih tirai gitu. Tapi waktu itu belum ada tirainya. Oke, ngerti. Nah, ini yang nggak pernah gue lupain sih. Dan nggak masuk akal banget. Bikin gue lompat-lompat nih, bilang yes. Waktu itu posisi badan gue tuh ke arah pintu depan. Ini anggap aja kita anggap pintu depan ya. Sedangkan di sebelah sana itu dapur. Jadi gue tuh senang-senangnya tuh kayak gini. Terus gue senang sambil selebrasi bilang yes kayak gini. Yes. Terus waktu gue balik badan kayak gini, lu tahu apa yang terjadi? Apa? Tiba-tiba aja botol yang berada di atas kulkas yang berisi air 30%, botol tanggung itu keputar depan mata gue. Ini anggap nih, ini botol nih, anggap botol ada isi airnya. Dia muternya kayak gini, di atas lemari, dia muter kayak gini dulu, baru jatuh di depan mata gue. What? Kayak ada yang megangin gitu. Dan setelah jatuh, dia menggelinding. Terus gue yang dalam posisi yes kayak gini, cuma bisa menatap itu botol, muter-muter dan jatuh. Sambil posisi yes kayak gini. Dan menghadap botol itu, jatuh ke bawah gitu. Anjir, terus? Nah, di sini logika gue main dong. Botol gak mungkin semudah itu jatuh, apalagi ada air di dalamnya. Terus, botol gak mungkin jatuh walau gue lompat-lompat kayak tadi. Karena jarak gue antara botol dan gue itu kisaran 6 meteran. Dan lantai rumah gue sendiri, semen bukan dari kayu. Terus gue pikir lagi nih, masih dalam posisi yes nih. Botol gak mungkin jatuh, kena angin yang pintunya baru aja gue buka dong. Karena posisinya jauh banget dan angin gak mungkin sekuat itu. Dari situ gue ambil kesimpulan nih. Dan gue bilang kayak gini, maaf, Wahini ulun meninggali rumah ini. Tolong jangan diganggu. Anjir. Iya, gue langsung kayak gitu dan bilang kan, maaf, tolong saya sudah tinggal di rumah ini, tolong jangan diganggu gitu. Sambil ngobrol nih ke arah botol yang tadi jatuh yang kisaran 4-6 meteran. Karena gue jumawa men. Gue tuh kayak mikir, gue tuh sendirian di rumah ini. Padahal gini di rumah itu tuh kayak ngomong, kamu nggak sendiri tahu nggak? Ada kami loh di sini, kayak gitu. Oh iya, karena selebrasi kesendirian yang terlalu semangat ya. Iya, nah habis itu gue langsung ambil wudhu ya buat sholat asar di rumah itu. Karena waktu itu bertepatan sholat asar ya. Biar netralisir aja suasana rumahnya pokoknya. Gue buka pintu sama jendela buat ventilasi angin. Gue bersih-bersih lah pokoknya sendirian di situ. Itu lu nggak kabur gitu abis kejadian itu? Enggak men, soalnya apa ya? Mungkin gue pikirnya itu kesalahan gue juga karena gue terlalu bersemangat dan melupakan kalau ada sesuatu yang di dalam sini tuh lebih dulu gitu. Nah selesai beres-beres tuh gue cabut tuh buat latihan breakdance sore harinya karena waktu itu masih aktif-aktifnya breakdance. Tapi gue nggak ngomong ke siapa-siapa soal kejadian itu tadi.
Hari pertama udah seserem itu ya? Iya, dan ternyata masih banyak banget hal serem yang terjadi di rumah itu waktu gue sendirian di sana selain itu. Gimana lagi tuh? Oke, gini ya. Ini nggak tahu sih ya termasuk horor atau kocak ya. Jadi ceritanya gue udah tinggal di sana kisaran entah 2 minggu atau sebulan gitu setelah kejadian yang awal kemarin. Sampai suatu saat semua itu aman-aman aja selama tinggal di sana sampai ini kejadian. Apa tuh? Jadi waktu itu gue lagi tidur sendirian di depan TV di ruang tengah ya. Jadi kayak ada sekat ruang tengah gitu berbeda gitu sendiri tanpa penutup yang bisa ditaruh seukuran TV dan ranjang ukuran single gitu. Tapi posisinya ini masih di ruang tengah. Jadi kayak dia berbeda gitu tempatnya sendirian. Kalau lu anggap ya kayak tempat sholat lah gitu loh. Oke. Nah, gue biasa suka tuh atur timer buat nyalain TV biar waktu gua udah ketiduran nanti TV-nya bakal mati sendiri kan biar suara di sekitar itu nggak terlalu hening waktu gua mau tidur nih. Iya. Nah setelah gua atur timer TV gua tidur lah. Tiba-tiba gua terbangun di tengah malam gara-gara dengar suara yang nyaring banget. Tahu nggak suara apa? Ini benar-benar bikin gue trauma sih. Suara apa? Suara ini. Deng det. Deng det. Tahu nggak? Suara acara TV dunia lain waktu pesertanya lagi dipantau melalui CCTV. Yang bikin ngerinya itu, TV ini nyala dengan volume 100 men. Wah, gua nggak bohong. Gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Kayaknya tuh kepencet badan gue sendiri. Cuman kayaknya kampret banget gak sih? Lu sendirian di rumah yang lumayan besar, terus tiba-tiba lu kebangun gara-gara TV yang nyala sendiri dan stasiunnya yang lagi menampilkan horor dengan volume maksimal. Anjir. Biasanya kalau gue nonton TV itu volume 9 sampai 11 aja udah cukup tuh. Ini 100 men. Perfect timing banget anjir. Asli. Jadi gue kebangun dengan kaget tuh. Terus langsung nyari remote yang ketindihan badan gue dan mematikan TV-nya. Sumpah abis TV itu mati, atmosfer rumah tuh kayak gak enak banget man. Berasa kayak gimana ya? Iya aneh sih ya. Kayak lagi dipantau gak sih? Nah itu berasa kayak diketawain jin anjir. Asli lucu sih. Itu jin kayaknya iseng ya? Kayaknya men. Terus ada lagi nggak? Ada, banyak, tenang aja. Gue ceritain semua di sini ya. Nggak pakai gimmick-gimmickan atau penambahan cerita hiperbola. Pokoknya ini sesuai yang gue rasain saat itu. Hai, lanjut. Gimana lagi? Oke, ini kocak nih. Sejak 2016 sampai 2017, gue tuh suka baca cerita riddle gitu. Makanya gue sekarang bikin konten riddle karena gue dulunya suka baca-baca riddle. Dan kejadian ini tiba-tiba terjadi di rumah gue. Apaan tuh? Oke, jadi ini real story gue yang keberapa? Ketiga ya? Ya, tadi udah 2 ya. Ya, jadi setelah kejadian dunia lain yang itu di ruang tengah, gue memutuskan pindah ke kamar utama yang ada AC-nya. Terus? Jadi waktu itu gue inget banget jam menunjukkan jam 2 malam dan gue belum tidur. Gue lupa ya, kayaknya malam Jumat sih kalau nggak salah. Gue lagi keasikan baca cerita riddle gitu. Tau lah ya riddle gimana ceritanya. Ada thriller, ada horror, macam-macam lah. Terus waktu gue lagi asik gitu, tiba-tiba ada suara yang nyaring banget tepat di atas pelapon rumah gue dan posisi itu bujur lurus sama gue di mana gue tiduran gitu. Pokoknya bener-bener tepat di atas kepala gue nih. Seolah-olah dipukul pakai tangan dengan kuat dan sumber suaranya itu kayak di dalam pelapon gitu kayak dor gitu. Satu kali pukulan doang. Gue bingung dong. Suara apa nih? Kalau binatang, harusnya setelah ada suara dor itu, dia bakal kejar-kejaran di atas pelapon gak sih? Atau kayak kedengeran suara tikus menjerit gitu. Tapi ini nggak ada. Oke, logika gue pindah nih. Yang awalnya binatang, nggak mungkin. Berarti ini maling yang kakinya terperosok di pelapon. Berdasarkan logika itu, gue langsung cepet-cepet ambil parang dan senter buat ke belakang. Soalnya di rumah gue tuh ada kayak tembus gitu. Lokasinya tuh buat naruh tandon gitu. Dan nggak ada kuncinya, jadi kayak langsung tembus ke langit-langit buat cahaya masuk. Jadi orang bisa aja masuk lewat situ. Apalagi waktu itu gue menaruh tangga kayu yang mengarah ke atas tandon. Karena gue kayak sering benerin tandon gitu. Pokoknya gue lupa turunin tangga itulah. Terus gue pelan-pelan nih deketin ke belakang, gue liatin nggak ada apa-apa. Perlahan gue naik ke tangga tadi tuh. Ini sambil megang parang nih sama senter. Pas udah mau sampai di pucuk tangga gue kayak gini, terus gue langsung nyalain senter kayak gini sambil megang parang. Gue langsung kayak kagetin gitu dengan senter di area yang ada suara tadi sambil megang parang tangan gue. Tapi semua tuh hening, nggak ada apapun, nggak ada siapapun. Nah terus gue diam bentar sambil mikir nih. Oke, ini bukan binatang yang lagi ngejar tikus. Ini bukan maling yang kakinya terperosok. Berarti apa? Berarti gue disuruh tidur sama penunggu yang ada di dalam sini. Jadi gue turun pelan-pelan gini, turun, gue taruh parang, gue taruh senter, gue langsung tidur sambil baca Al-Fatihah 4 dan ayat kursi. Jadi nggak ada apa-apa di sana, ya jadinya logikanya berubah nih.
Iya, gue orangnya emang kayak gitu tuh. Kalau ada yang aneh, daripada gue kabur langsung tanpa tahu apa yang terjadi, mendingan gue adapin lah. Bodo amat itu muka hantunya serem apa gimana. Kalau serem gue kabur, dan kaburnya tuh jelas karena lihat hantu yang serem gitu. Iya. Nah, abis itu ada lagi nih, hal serupa tapi tak sama. Ini posisinya gue lupa ya, udah beberapa bulan tinggal di sana gitu. Keluarga gue tuh yang sebelumnya ninggalin perabotan, sekarang udah diambilin tuh buat di rumah baru mereka. Jadi semua tuh kosong, dan cuma ada beberapa perabotan sederhana yang gue beli sendiri dan dikasih keluarga lain. Kayak rice cooker, ranjang, kipas angin kecil, sama kompor gitu lah. Nah, jadi kayak back to basic jadi anak kosan gitu. Hahaha. Terus waktu itu gue lagi posisi ketiduran di dalam kamar, menghadap membelakangi pintu. Jadi waktu gue tidur, tiba-tiba aja gue tuh merasa seolah-olah gue kayak mimpi, terus mimpi gue itu ditarik ke samping. Jadi kayak lu punya visual mimpi, tiba-tiba mimpi lu ketarik ke samping, dan lu bangun dengan posisi yang gak enak banget. Pokoknya perasaan lu tuh kayak jantung berdegup, perasaan gak nyaman, badan keringitan, dan satu hal yang gak bakal gue lupa, yaitu perasaan kalau ada seseorang yang tinggi besar lagi berdiri di belakang gue. Kita bisa kan ngerasa kalau misalnya sesuatu itu ada yang lagi melihatin kita atau lagi berdiri di belakang kita tuh bisa ngerasa gitu. Oh, merasa kayak lagi diawasi ya? Iya, pokoknya gue ngerasa banget feelnya saat itu di belakang gue lagi ada seseorang yang lagi ngeliatin gue. Tahu apa pikiran pertama gue? Apa? Maling. Jadi gue langsung tuh dari awalnya balik kayak gini, ini maling nih di belakang gue. Karena gue pikir ini maling mau nyerang gue nih. Gue langsung cepet kilat menghadap ke arah dia. Kayak gitu, menghadap ke arah belakang. Dan yang terjadi ternyata gak ada siapapun dan gak ada apapun. Semua hening, gak ada suara apa-apa, dan menyisakan pintu yang emang gue biarin terbuka. Tapi semua perasaan gak enak tadi tiba-tiba aja hilang. Ini mungkin aja gue rasa ya awalnya tuh memang ada jin yang lagi mantau gue. Tapi karena dia lihat aura gue bukan orang yang lagi takut, tapi aura yang bener-bener siap melawan dengan kesiapan penuh. Dan itu membuat dia kalah dan memilih lari dari situ. Karena auranya kecil kan. Betul tuh. Kalau kita berani, jin itu kadang bakal menciut kan. Nah, makanya gue pikirnya selalu yang logis dulu, yang pasti bisa nyakitin kita, yaitu maling. Baru sisanya ke jin kalau nggak ada apa-apa lagi. Tapi masa itu jin? Jin. Karena tetangga gue lihat sendiri dan ini klop sama yang terjadi sama gue selanjutnya. Gimana? Asik bener. Oke, posisinya saat itu gue udah nggak tinggal sendirian lagi. Gue tinggal sendirian itu 8 bulan. Soalnya nyokap gue udah balik ke Indonesia karena merasa stres di sana, nggak ada keluarga, nggak ada teman. Ya akhirnya tinggal ke rumah yang gue tinggalin saat ini lah. Oh iya. Terus waktu malam itu posisinya gue lagi kecapean banget pulang dari kerja dan nggak sengaja ketiduran di ruang tengah malam-malam. Kalau nggak salah itu bulan puasa ya, karena gue waktu itu kerja di bagian kitchen gitu. Jadi kita kalau udah selesai orang buka puasa itu capek banget. Kita harus cuci piring banyak, kita harus masak banyak lah. Pokoknya itu tuh numpuk di satu saat gitu loh. Jadi capek banget. Nah, saat gue ketiduran di ruang tengah itu, kejadian yang serupa kayak kemarin kembali terjadi. Yang dimana gue ngerasa ada orang di belakang yang lagi berdiri. Tapi bedanya sekarang gue waktu bangun dan merasakan hal yang pernah gue alami kayak kemarin, akhirnya gue kembali menghadap ke arahnya kan. Tapi bedanya dengan perasaan yang bener-bener marah. Gue marah kayak, lu ganggu gua anjing gitu. Gua lagi capek-capeknya, lu ganggu gua gitu. Karena gua udah capek banget, pulang kerja malah diusil-usilin kayak gitu. Endingnya waktu gue liat ke belakang gak ada apa-apa lagi, dan akhirnya gue kembali tidur aja karena gue terlalu capek. Nah, keesokan harinya tetangga gue bilang ke nyokap, waktu malam beliau lewat depan rumah gua. Dia ngeliat ada bayangan tinggi hitam yang ada di ruangan tengah berdiri diam gitu. Soalnya di rumah nyokap gue itu banyak jendela-jendela gitu. Mungkin waktu itu jendelanya tembus pandang. Nah, mungkin aja yang bayangan hitam itu berdiri waktu dia ngebelakangin gua. Tapi ibu gue bilang, enggak bu, paling salah lihat aja. Nah, dari situ gue ngeh dong. Oh, berarti bener selama ini gue ngerasa ada bayangan hitam yang berdiri di belakang badan gue, bukan cuman perasaan doang, tapi bener-bener memang ada wujud jinnya. Cuma gue nggak bilang ke nyokap dan membiarkan hal itu begitu aja. Tapi sekarang masih di rumah sana? Masih. Nyokap masih tinggal di sana sama kakak gue yang cowok. Karena rumah pertama yang ditinggalin dia itu, kalau musim banjir rumahnya kebanjiran. Oh, oke. Seru sih ini, apalagi ini real story ya, real. Itu cerita yang gak pernah gue lupa sampai sekarang. Waktu itu kayaknya umur gue masih 19 apa 20 tahunan. Oke. Kira-kira cukup kali ya? Cukup sih. Nanti kalau ada cerita dari teman-teman ya yang punya cerita horror story juga, boleh ceritain di kolom komentar di bawah. Kalau seru dan menarik, bakal kita bawain buat di cerita horror story viewers yang lain ya. Berapa? Part 4 berarti ya? Iya, betul banget. Oke, segitu dulu. Oke. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you in the next video and goodbye.